Gila, Bayangkara betul-betul jadi kandidat terkuat untuk promosi ke Liga 1. Melihat dari pemain-pemain yang direkrut Bayangkara, ini mengindikasikan bahwasanya Bayangkara nggak mau lama-lama di Liga 2 dan pengen cepat-cepat aja masuk lagi ke Liga 1, guys. Gila, ini pemain-pemain bintang semua yang ada di Bayangkara. Padahal Bayangkara ini main di Liga 2, tapi yang main untuk Bayangkara ini malah pemain-pemain yang notabene mantan-mantan pemain timnas, guys. Pemain-pemain yang sudah malang melintang di Liga 1 rela main ke Liga 2 untuk Bayangkara, untuk menaikkan lagi Bayangkara ke Liga 1, untuk menempatkan Bayangkara pada tempatnya dan kembali mengangkat Bayangkara menuju prestasi yang lebih cemerlang. Wah, gila ini. Bayangkara. Aku jadi takut selaku supporter PSMS Medan, nanti takutnya PSMS satu grup sama Bayangkara. Kalau misalnya PSMS satu grup sama Bayangkara, kayaknya aku udah mulai pesimis ya kalau misalnya PSMS bisa mengalahkan Bayangkara. Tapi apapun itu masih bisa terjadi. Tapi kalau kita berbicara tentang secara statistik ya, secara head to head, begitu juga secara apa kita bilangnya, kualitas antar pemain antar kedua klub ini, pemain-pemain di antara kedua klub ini, kita bisa bilang Bayangkara jauh tinggi banget kualitasnya ketimbang seluruh peserta Liga 2, guys. Jangankan PSMS, seluruh peserta Liga 2 aku bilang. Dari kipernya, dari backnya, dari lini tengahnya, bahkan strikernya, semua dihuni oleh pemain-pemain yang sudah berpengalaman dan senior yang udah malang melintang di Liga 1, guys. Ya, mari kita bahas. Yang pertama, dia atau Bayangkara langsung merekrut striker andalan timnas saat itu, mantan striker Bali United yang udah nggak usah kita tanya lagi kegacorannya, yaitu siapa lagi kalau bukan Spasojevic. Spasojevic ini kan mantan, bukan mantan sih kita bilang ya. Dia itu ya mantan juga lah ya. Apa pemain timnas yang sempat membela tim nasional Indonesia, memiliki 7 caps dan sudah mencetak 4 gol. Dan beliau ini punya usut dulu, dia kan pernah main untuk timnas Montenegro U21 sebelum dinaturalisasi oleh Indonesia, guys. Kalau Spasojevic ini jangan ditanya lagi kegacorannya untuk di Liga Indonesia, guys. Sebelum main di Liga 2, dia tuh main di Liga 1, guys, Bali United. Bayangkan, pemain sekelas Spasojevic yang maaf katanya itu kalau main di Liga 1 pun masih banyak klub-klub Liga 1 yang mau nampung. Tapi dia main di Liga 2 bersama Bayangkara. Betapa hebatnya Bayangkara meyakinkan Spasojevic untuk mau main bersama mereka di Liga 2, guys. Maka nggak salah kalau misalnya kita bilang ya kandidat juara untuk Liga 2 nanti ya bisa jadi Bayangkara gitu. Salah satu tiket yang kayaknya hampir 80% didapatkan itu kayaknya Bayangkara sih, aku bilang. Ditambah lagi nih, Spasojevic ini sudah mengemas 96 gol sepanjang karirnya di Liga Indonesia dan 11 assist dari 183 pertandingan. Bayangkan, dari 183 pertandingan dia sudah mengoleksi 96 gol dan 11 assist. Catatan ini sungguh-sungguh luar biasa dan bisa kita bilang sebagai salah satu catatan yang cemerlang untuk pemain yang berkarir di Liga Indonesia. Karena jarang ada pemain Liga Indonesia yang mencapai golnya itu hampir 90-an. Bahkan jika nanti Spasojevic ini bisa gacor lagi, ia bisa mengkonversi golnya itu lebih, bisa menjadi 100, guys. Itu yang pertama, pemain yang cukup mengejutkan yang direkrut oleh Bayangkara, yaitu Spasojevic. Nah, yang kedua ini yang cukup mengejutkan lagi adalah ketika Bayangkara merekrut back mantan timnas, yaitu Andi Setio, guys. Andi Setio ini kan, wah, nggak usah kita tanya lagi lah bagaimana ia mengawal lini pertahanan Persikabo Kabupaten Bogor ya, atau Persibo Bojonegoro. Persikabo Kabupaten Bogor 1973 kalau nggak salah ya. Saat itu beliau membela klub Persikabo, tapi sangat disayangkan Persikabo juga harus terdegradasi. Dan Bayangkara diam-diam makan dalam dengan pergerakan yang sunyi dapat meyakinkan untuk merekrut Adi Setio, untuk mau main bersama Bayangkara di Liga 2. Dengan rekrutan ini,
maka bisa dipastikan Andi Setio akan berhadapan langsung dengan klub sebelumnya, yaitu Persikabo, ya, untuk memperebutkan tiket Liga 1, guys. Nah, gila, bayangkan tuh, udah ada tadi Spaso, mantan pemain timnas, baru juga lagi Andi Setio yang pernah main di timnas. Gila, ini itu dari bertahan, baru dari depan dan ada dari bertahan. Kemudian di lini pertahanan juga mereka merekrut Frankie Misa, ya. Frankie Misa ini mantan pemain Persija yang kebetulan beliau ini juga polisi kalau nggak salah, ya, Frankie Misa ini. Nah, Frankie Misa ini posisinya sebagai fullback, ya, back kiri. Ini posisinya kalau misalnya di PSMS tuh pernah dulu Pardana Rahab, atau kalau misalnya sekarang itu Saiful Ramadan, atau kalau misalnya di MU itu Luke Shaw. Maaf, aku fans MU, guys. Oke. Nah, dan Frankie Misa ini dulu sebelumnya di Persija, dan sebelumnya juga dia itu dipinjamkan ke Persikabo. Nah, setelah selesai peminjamannya, malah dia itu direkrut sama Bayangkara. Bayangkan, di back kiri mereka udah ada, di belakang juga udah ada, di depan juga udah ada. Bahkan di lini tengah, ataupun bisa juga ini di lini sayap, ataupun bisa juga di lini pertahanan, yaitu Ruben Sanadi. Ruben Sanadi ini kan pemain yang udah nggak usah kita ceritakan banyak lagi, ya. Mantan pemain Persebaya Surabaya yang sangat gacor asisnya, ya. Itu berapa dia nyetak asis? 13 asis, guys. Pemain ini cukup kreatif untuk membangun serangan, untuk memberikan umpan-umpan manja. Terbukti ia sudah mengkoleksi sekitar 13 assist dan 1 gol untuk Persebaya beberapa tahun lalu. Di musim lalu, ia memperkuat PSBS Biak, sehingga ia berhasil mengantarkan PSS Biak itu menuju Liga 1, guys. Bayangkan, seharusnya dia itu bisa main bersama dengan PSBS Biak, tapi Bayangkara FC dapat meyakinkan lagi Ruben Sanadi untuk mau kembali bermain di Liga 2 bersama tim mereka, Bayangkara. Makanya Bayangkara ini keren banget sih, aku bisa bilang, manajemennya. Bisa itu merekrut pemain-pemain berkelas itu main di tim mereka gitu, guys. Dan di musim lalu Ruben Sanadi ini memang tidak segacor ketika bermain di Persebaya Surabaya, tapi setidaknya kontribusi dia itu cukup efektif dan cukup meyakinkan sehingga bisa membuat PSBS Biak masuk Liga 1. Kalau di sini aku dapat datanya, dia itu sudah mengkoleksi 2 assist, ya, 2 assist, guys. Dari ini masa 20 gol dan 2 assist dari untuk PSSB. Enggak, kayaknya dari 20 pertandingan dia sudah mengoleksi 2 assist, guys. Itu. Jadi yang pertama tadi Spaso, yang kedua Andi Setio, yang ketiga Frankie Misa, yang keempat ada Ruben Sanadi. Dan yang selanjutnya itu adalah striker andalan mereka yang sempat mereka pinjam dari Madura United, yaitu Junior Brandao. Junior Brandao kita sudah tidak asing lagi dengan namanya, karena di musim lalu ia sempat bermain bersama Bayangkara dengan mencetak 7 gol dan 2 assist. Striker Brazil ini dengan tinggi sekitar 180, ya. Ini cukup ideal sebagai striker di Liga Indonesia, yang mana pemain Liga Indonesia itu jarang ada mempunyai postur tubuh yang sampai 1,8 meter. Tapi dengan hadirnya Junior Brandao ini cukup membuat lini serang daripada Bayangkara itu menakutkan, karena sebelumnya mereka sudah punya Spaso Jevic dan sekarang bertandem dengan Brandao. Ini bisa kita bilang kayaknya Persiraja bisa kita bilang ini kayaknya Bayangkara udah memesan 1 tiket langsung, ya, ke Liga 1, guys. Saking gacornya pemain-pemain yang ia rekrut. Musim lalu sudah mengoleksi 7 gol dan 2 assist. Ini pemain yang sudah berumur 29 tahun. Dan satu lagi pemain yang mungkin sangat mengejutkan, tiba-tiba salah satu pemain ini yang pernah membela Persija, pernah juga membela Persis Solo, musim lalu Persis Solo, yaitu kalau bukan siapa lagi kalau bukan Jami Shafir. Ini aku bingung juga nih Jami Shafir ini. Bahkan Jami Shafir ini dia tuh ikut trial, guys, di Bayangkara. Bukan here we go, ya, posisi dia itu, malah sebagai pemain trial yang ada di Bayangkara. Dan kemarin beberapa hari yang lalu Bayangkara sempat melakukan latih tanding melawan PSIS Semarang, walaupun kalah, tapi saat itu Bayangkara mencetak 1 gol. Dan tahu siapa yang mencetak 1 gol itu?
Ya, betul. Jamie Xavier ini, guys. Jamie Xavier ini malah yang cetak gol, guys. Melalui dengan spesialisnya tendangan bebas yang kayak Steven Gerrard ya. Yang nanti ada 2 pemain di depan bola, satu ngoper langsung di shootnya dengan shoot power yang luar biasa. Jadi itulah skuad mewah yang dimiliki oleh Bayangkara, yang kalau misalnya kita lihat dari semua pemain yang ada, kayaknya ini menjadi ancaman paling berat ya, ancaman terbesar dari seluruh peserta Liga 2 yang mau memperebutkan tiket ke Liga 1, guys. Semoga aja PSMS nggak masuk satu grup sama ini dengan Bayangkara, karena PSMS aja nggak mesti masuk Bayangkara, udah lawannya itu udah kuat-kuat semua. Persiraja, Banda Aceh, masuk lagi PSPS Pekanbaru yang udah TC lagi kan sama Coach Aji Santoso. Belum lagi nanti ada Sriwijaya. Ini nggak tahu lagi nanti kita tim Jawa siapa. Kan, semoga aja nggak Sambayangkara. Tapi kalau memang Sambayangkara, anak Medan juga nggak takut. Kita juga punya mental. Kita berikan yang terbaik. Karena sejauh ini memang PSMS belum mengumumkan siapa striker andalannya yang dari kuota pemain asing, guys. Tapi aku yakin PSMS pasti bisa. Ayo, ribas sudah.